saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan. Pada pembahasan video khotbah kali ini, kita akan berbicara mengenai iman. Kita sudah biasa ya mendengar kata iman dari sejak sekolah minggu hingga dewasa saat ini. Namun sebelum kita memasuki pembahasan dan mengupas lebih dalam lagi mengenai iman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami hikmat Tuhan agar mengerti dan bisa menerapkan apa itu iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, diberkatilah kami dan berkatilah orang-orang ya Tuhan yang haus akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita dari sejak sekolah minggu hingga saat ini udah gak asing lagi mendengarkan apa itu iman. Nah, untuk mengulas ya teman-teman, saudara-saudara, coba saudara-saudara jawab dari rumah sana, apa itu iman? Apakah saudara-saudara masih mikir iman itu adalah apa, masih gitu? Nah, coba saudara renungkan, apa itu iman? Iman dalam kekristenan menurut Wikipedia yaitu suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga tidak mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan diri, serta percaya akan kuasa dan perkataan Dia. Dia di sini D-nya itu huruf kapital yang artinya mengacu kepada Tuhan. Lalu apa yang dikatakan Alkitab mengenai iman? Kita buka dan mari kita baca serta dengarkan bersama-sama di Ibrani 11 ayat 1 dengan judul perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman itu merupakan suatu komitmen kita, suatu keteguhan kita percaya akan kuasa Tuhan, walau di depan sebenarnya kita tuh nggak tahu akan terjadi atau enggak, walau di depan itu orang-orang bilang masa depan kita tuh samar-samar, suram atau apapun, tapi kita percaya bahwa masa depan kita tuh cerah. Kita meyakinkan sesuatu walaupun yang di depan itu belum terlihat. Nah, ini tuh sama seperti yang tadi, kita punya mimpi nih, kita punya harapan ke depannya. Nah, agar mimpi dan harapan itu berbanding lurus, harus punya jembatannya, harus punya penghubungnya. Apa penghubungnya? Iman. Jadi percuma mimpi sama kita tuh punya harapan ke depan, tapi kalau kita tuh nggak punya landasannya yaitu iman. Kalau kita mau ke jalan A ke jalan B dan di antara A dan B itu misalnya ada sungai, kan mau nggak mau harus ada jembatan yang menghubungi gitu. Nah, kalau mau ke jalan A ke jalan B ya sulit, misalnya berenang belum tahu kedalamannya itu berapa sungainya, bisa aja itu dalam banget kan. Nah, untuk mempermudah itu harus ada jembatan. Nah, sama dengan mimpi dan harapan, supaya kita bisa sungguh-sungguh dalam harapan itu, dalam mimpi itu, kita harus punya iman, kita meyakinkan sesuatu gitu. Nah, kita meyakinkannya itu berpegang teguh pada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah sumber iman. Karena Yesus itu adalah sumber iman, maka kita harus punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 28 dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, berarti kan kita harus punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan gitu. Bagaimana kita punya hubungan yang baik tetapi kalau kita tuh masih melukai hati Tuhan, kita belum menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu mudah loh, gak sulit. Asal teman-teman tuh mau konsisten, mau mengandalkan Tuhan selalu gitu. Cara menyenangkan hati Tuhan itu tidaklah sulit. Seperti kita tuh ya bangun tidur, berdoa, ingat Tuhan dulu gitu, bukan buka handphone. Sekarang mah ting nong, udah bunyi alarm langsung yang dilihat ada pesan masuk nggak, ada greeting nggak nih dari doi kayak gitu kan. Nah, tapi coba kita rubah hal itu. Kita bangun pagi
terus kita ingat Tuhan dulu, berdoa lipat tangan aja, itu nggak nyampe 1 menit pun itu tuh bisa gitu. Tuhan terima kasih atas pagi ini, aku mengucap syukur masih bisa bernapas. Tuhan diberkatilah hari ini Tuhan, dari pagi ini sampai malam nanti setiap apapun yang aku kerjakan Engkau berkati dan berikan saya hikmat. Itu kan cuma sesimpel itu. Tuhan tuh udah senang banget gitu ngelihat anaknya tuh ingat dia, prioritaskan dia terlebih dahulu. Pas malam kita mau tidur, kita mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Ya walaupun ada pahit-pahitnya bikin emosi atau apa, minta tuntunan Tuhan. Tuhan maafin aku hari ini, aku tadi emosi. Besok Tuhan bantu saya untuk bisa mengelola emosi saya lebih baik lagi, gak mudah marah gitu, menjadi mudah mengampuni. Nah jadi minta tuntunan Tuhan gitu setiap pagi, setiap malam. Sebelum makan mengucap syukur, Tuhan terima kasih atas makanan di siang hari ini. Masih banyak orang-orang yang di luar sana yang gak bisa makan seenak kita, walaupun kita mungkin suka menggerutu tahu tempe terus ataupun teri. Nah tapi kita mau ucap syukur sama Tuhan masih bisa makan seenak ini, masih bisa dikasih tempat tidur yang layak gitu. Gak susah kan, makan pun 30 detik doa itu udah cukup banget, udah enough gitu. Jadi gak ada alasan lagi kita tuh gak memprioritaskan Tuhan, supaya kita tuh punya hubungan yang baik sama Tuhan. Sama kalau misalnya kita punya doi, coba pagi-pagi aja kita lupa ngabarin, pasti doinya udah ngespam gitu kan. Pasti kita juga, doi kita nggak ngabarin lagi ke kita seharian aja, kita udah ngambeknya nggak karu-karuan, udah nggak jelas lah itu. Nah sama gitu, tapi Tuhan nggak ngambek. Tuhan tuh pengen kita tuh ingat aja sama Tuhan, supaya kita punya hubungan yang baik, supaya kita terkoneksi gitu. Kita kan anaknya, Tuhan tuh bapak kita harus punya hubungan yang baik, harus punya hubungan yang erat gitu, supaya kita tuh bisa memahami tujuan-tujuan Tuhan tuh untuk kita gitu. Tidak asal sembarang kita tuh jalan aja. Itulah keuntungan kita yang gak bisa digantikan oleh apapun. Kita punya koneksi yang kuat antara kita sama Tuhan, antara anaknya dengan Bapa. Lalu cara menyenangkan hati Tuhan yaitu beribadah. Ya sekarang tuh ibadah udah mudah banget. Kita tuh udah gak perlu hitung-hitungan ongkos lagi deh, ongkos bensin dari rumah ke gereja, dari gereja ke rumah. Kita juga udah gak perlu lagi nih ngitung-ngitung antara uang ojek online gitu ya kan, dari gereja ke rumah bolak-balik aja udah sampai 30.000, udah lumayan bisa beli makanan malam bla bla bla. Sekarang udah gak lagi, udah gak ada alasan lagi. Ya pandemi ini sebenarnya juga merubah gitu ya, bahwa kita tuh beribadah gak harus ke bangunannya. Kita tuh beribadah dari rumah asal kita tuh punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tinggal cari aja di YouTube ibadah live streaming hari Minggu tanggal segini, udah banyak banget itu yang muncul. Tinggal teman-teman tuh, saudara-saudara tuh pilih yang sesuai dengan pilihan saudara-saudara. Jadi udah tidak susah lagi gitu, dan gak ada alasan lagi teman-teman dan saudara-saudara tuh gak beribadah gitu. Seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 33. Dengan judul perikop hal kekhawatiran, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Tuhan, prioritaskan dulu Tuhan. Gampang masalah yang lain mah, itu semuanya akan Tuhan tambahkan. Butuh duit, tenang aja, habis ibadah pun bisa aja ada orang yang tiba-tiba, kerabat lama kita nelpon, apa kabar, sorry banget ya, akhir-akhir ini udah gak ngehubungin lu lagi gitu. Oke deh, sebagai rasa penebusan kesalahan gue gitu kan, nomor rekening lu deh, nih lu mau beli GoFood apaan nih, mau beli makanan apa gitu kan, bisa aja. Gak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Semuanya bisa Tuhan atur alurnya. Yang penting hati kita tuh tertuju dulu ke Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sesimpel itu, menyenangkan hati Bapa. Kita gak perlu harus ngasih ratusan juta supaya Tuhan baik sama kita, gak perlu. Yang penting hati, baru pikiran kita, perkataan kita mengikuti semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Selain dari berdoa dan beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan itu yaitu melakukan yang Tuhan sudah percayakan ke kita. Misalnya kita melakukan pelayanan di multimedia, Allah cuma multimedia doang belakang layar, tapi kita mau setia sama perkara-perkara kecil, wah itu Tuhan udah senang banget. Walaupun orang-orang sering meremehkan mungkin pelayanan di multimedia cuman buat PowerPoint, cuman klik kanan, tapi kan kalau nggak ada multimedia, ya kan kita semua kan nggak bisa melihat gitu kan. Terkadang kan ada saja yang memang
kurang tahu lagunya gitu. Nah kan dengan hal itu jadi tahu. Mungkin ada orang yang kayak merasa wah ini lagunya enak gitu, apa sih tadi kata-katanya saya lupa, biar saya cari lagi nanti gitu kan. Nah itu kan bisa menjadi berkat bagi orang. Terus lalu kuliah, Tuhan udah percayakan kita nih bisa kuliah. Masih banyak orang yang belum kuliah, tapi kita tuh makai males-malesan, malah nongki sana sini. Nongki itu sebenarnya nggak salah, cuman harus tahu penempatan waktunya kapan. Kita harus bisa filter semuanya itu. Kita juga memang nggak mungkin kan belajar terus-terusan, kita juga butuh hiburan sebagai manusia, tapi kita harus tahu penempatannya. Dan kita tuh tidak boleh malas, karena Tuhan udah percayakan semuanya itu ke kita. Tuhan kasih rejeki, Tuhan kasih beasiswa, buat apa? Supaya kita kuliah. Jadi kuliah mungkin hal yang simpel, kuliah daring, aduh males banget, padahal cuma 1 jam, itu kan nggak salah, cuma 1 jam. Udah modal kita tuh merhatiin aja dulu, merhatiin gitu. Kita tuh mau berkenan, mau mencari ilmu supaya itu bisa jadi buat kita, bisa buat ke masyarakat lingkungan sekitar kita. Nah, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Oh anak saya ini dia mau sungguh-sungguh kuliahnya, IP-nya saya kasih ini deh, nanti dosennya saya bisikin gitu supaya IP-nya segini. Kan bisa aja gitu, karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Memang kita nggak pinter-pinter amat, tapi kita mau konsisten, kita mau belajar terus, mau mencoba terus gitu, dan mau setia dalam perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan bisa kasih perkara-perkara yang besar. Dari situlah, ketiga itu merupakan hal yang dasar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita yang merasa selalu jauh dengan Tuhan? Aduh kayaknya Tuhan jauh dari gua. Teman-teman, itu artinya teman-teman sudah tawar hatinya, dan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita yang jauh dari Tuhan ya. Jadi jangan pernah lagi bilang Tuhan jauh dari gue. Kitanya yang jauh dari Tuhan, kitanya nggak mencari kerajaan Allah, kitanya yang nggak melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, kitanya yang nggak berkenan nih perilakunya kepada Tuhan. Itulah kita sebabnya merasa tawar hati. Kalau saudara-saudara mengalami hal itu, saudara-saudara bisa tenangkan diri, berdoa, nangis kalau bisa, karena kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan supaya kita bisa punya komitmen, punya iman gitu. Walaupun nanti di masa-masa sulit seperti ini, kita punya pegangan yang kuat. Kita tuh nggak mencari ke hal-hal sumber yang lain. Sumber kita tuh hanya Tuhan Yesus Kristus, bukan sumber-sumber yang gono gini. Supaya kita tidak ditipu oleh dunia ini. Dunia ini udah mulai jahat ya saudara-saudara. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik sama Tuhan, kalau kita nggak punya iman, habislah. Kalau selama ini kita tawar hati dan kita merasa diri kita jauh dari Tuhan, segera pulihkan hubungan ini. Gak ada kata terlambat, masih dikasih kesempatan, masih ada peluang kita untuk sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, banyak banget dari antara kita yang mengalami kedilemaan, kekhawatiran, dan mulai ada yang PHK, pengangguran besar-besaran, bisnis bangkrut. Yang tadinya bisa jalan-jalan keliling Indonesia misalnya 1 tahun 2-3 kali, tapi bisnis langsung hancur sekejap gitu aja. Tapi percayalah, seperti tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu dari seorang Ayub. Saudara-saudara pasti tahu kan mengenai cerita Ayub yang dahulu dia sangat kaya raya di wilayahnya, tapi dalam sekejap semua hartanya habis, anak-anaknya pun meninggal. Ayub 42 ayat 2, mari kita dengarkan sama-sama. Dengan judul perikop, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Gak ada rencana Tuhan tuh yang gagal. Itu semua sudah Tuhan susun, udah Tuhan struktur nih. Oh, kamu ini seperti ini jalan-jalannya. Tapi dengan kita tuh percaya sama Tuhan, kita tuh percaya, kita komitmen, kita tuh mau menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa walaupun orang-orang tuh bilang itu tuh mustahil, gak ada yang kata mustahil bagi Tuhan. Maka dari itu ayat Alkitab yang menjadi pegangan saya sampai sekarang, yaitu di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena saya percaya, walaupun manusia suka bilang gono gini, tapi saya punya iman bahwa bagi Allah tuh gak ada yang mustahil. Saya percaya sekali sama rencana-rencana Tuhan. Ini tuh sulit ya, kita tuh ini sulit banget, jujur saya aja juga masih sulit, tapi saya mau percaya karena sudah banyak banget cerita-cerita yang kemarin dalam hidup saya yang memang Tuhan tuh rancangkan, walaupun menurut saya itu nggak baik, tapi ternyata di depannya akan kita lihat, walaupun itu nggak sesuai ekspektasi saya, tapi ternyata wah ini berbuah manis. Mungkin saudara-saudara saat ini
lagi tidak mempunyai pekerjaan, bahwa ada keluarga yang harus dihidupi, tetap percaya saja, tetap berusaha ya, interview sana sini, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih kalau hari ini saya tadi sudah interview tapi masih gagal. Terima kasih Tuhan, saya yakin dan percaya Engkau bukakan pintu-pintu yang lebih banyak Tuhan di hari esok, di hari kedepannya. Beriman, gak ada yang mustahil. Bisa aja nanti sore tiba-tiba ada kerabat yang nelpon, kamu kan jurusan ini ya, di kantor teman saya ada tuh yang lagi butuh itu, buruan deh, tadi saya sih memprioritaskan kamu, saya merekomendasikan kamu. Kan bisa aja, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara tahu kan biji sesawi kecil apa? Kita punya iman sekecil itu aja, kita tuh bisa memindahkan gunung. Jangankan pekerjaan, Tuhan gampang merekomendasikan semuanya itu. Saudara-saudara juga yang kuliah, yang sekolah, merasa aku tuh kurang pintar gitu, tapi mau belajar. Saya kena percaya apapun yang saya kerjakan itu bisa menjadi berkat dan ini bisa menghasilkan yang terbaik. Saya juga bukan orang yang pinter-pinter banget, tapi saya percaya apapun yang saya kerjakan, wah itu udah banyak banget sih yang Tuhan berkati gitu. Bisa jadi yang nilai-nilai terbaik, bisa menjadi di angkatan tuh bisa menjadi punya kerjaan yang paling bagus gitu. Itu sesuatu yang luar biasa, padahal saya nggak pinter-pinter amat. Tapi saya percaya apapun yang saya kerjakan Tuhan berkati. Punya iman yang kuat, punya harapan ke depannya. Jadi jangan pernah khawatir gitu. Seperti iman perwira yang dikatakan di Lukas 7 ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran dan akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Begitu besarnya iman perwira ini, kita dapat menerapkan seperti perwira ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya di sini saya juga ingin bersaksi bahwa sewaktu sebelum kuliah, kebetulan saya dari awal SMA itu ingin banget masuk SMPTN dengan 2 univ yang sudah saya selalu impi-impikan. Ya, saya selalu mendapatkan juara di kelas, di angkatan, saya ikut lomba, punya sertifikat, dan orang-orang dan guru-guru juga sudah memastikan lah, wah ini mah 80% lolos deh ke univ ini. Bagi orang-orang ini adalah univ yang bergengsi. Wah penuh dengan sukacita gitu. Ketika orang-orang itu bilang wah kamu pasti lolos bla 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 bla, saya selalu bilang amin dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa. Saya berdoa, nangis sama Tuhan, pengen banget masuk univ itu. Oke, saatnya pengumuman SMPTN. Saya belum membuka, saya sengaja bukanya nanti aja karena memang waktu itu servernya kan down karena banyak yang mengakses. Nah teman-teman saya yang biasa aja, yang gak juara tapi memang lolos dalam seleksi SMPTN, mereka pada lolos. Lalu banyak banget yang ngechat, ini gimana lolos atau enggak gitu kan. Oke, akhirnya saya memberanikan diri untuk buka. Sudah penuh harap, SMPTN depan mata, pengen masuk univ itu gitu kan. Tapi nyatanya merah. Maaf, Anda gagal. Gagal atau tidak lolos gitu saya lupa ya, pokoknya warna merah yang saya ingat. Wah, itu tuh di dada tuh kayak ditusuk pedang gitu loh. Kecewa nggak kecewa, marah banget sama Tuhan, nangis kejer, bener-bener kayak udah apa ya, udah kayak nggak tahu lagi itu kondisi nangis tuh kayak gimana, karena bener-bener kecewa banget. Tuhan 3 tahun, 2,5 tahun ya, kalau penilaian itu 5 semester kan, Tuhan 2,5 tahun aku berjuang demi SMPTN. Aku mengorbankan ya, saya itu mengorbankan waktu nongkrong saya. Kalau misalnya diajak nongkrong, tapi saya melihat nih ke depannya, oh ke depannya itu banyak jadwal ujian, banyak jadwal tugas-tugas. Saya nggak mau nongki, karena saya tahu harus beres tanggal segini hari ini harus udah beres. Jadi kalau misalnya hari Sabtu diajak nongki, wah saya mikir-mikir lagi gitu. Nah 2,5 tahun Tuhan, nilai 9 sertifikat itu nggak ada artinya. Lalu banyak banget cacian ya, walaupun memang nggak disampaikan secara langsung saya. Dan kebetulan di live itu kan ada programnya bagi siswa-siswa yang nggak lolos SMPTN diberikan kesempatan gratis untuk belajar SBMPTN. Oke, saya mengikuti itu kurang lebih dari jangka waktu SMPTN ke SBM itu 1 bulanan lebih, 1 minggu atau 2 minggu gitu. Nah waktu 2 minggu pertama, 3 minggu pertama itu saya benar-benar nggak fokus karena
di pikiran tuh berkecamuk terus, benar-benar mental itu down saudara-saudara, benar-benar itu titik rendah dalam hidup saya. Ya maksudnya kayak, ya Tuhan, 2,5 tahun aku berjuang demi SNMPTN tapi nggak lolos. Nangis banget tiap hari tuh, nangis kayak bangun tidur tuh kayak bengong, kayak udah kayak apa ya, kayak nggak ada artinya lagi hidup gitu. Terus akhirnya saya ambil doa puasa, saya doa nangis banget ngadu ke Tuhan. Terus kata Tuhan, manfaatin waktu ini itu waktu itu kurang lebih tinggal 2 minggu lagi menuju SBM. Barulah saya beli buku SBM. Kemudian saya juga beli video pembelajaran yang berbayar. Waktu itu saya patungan sama teman saya, hanya patungan ya supaya enteng kan. Kata dia, iya, soalnya kan kalau di lesan juga waktunya kan terbatas ya, cuma 2 jam aja gitu. Sedangkan di rumah harus dituntun lah istilahnya. Akhirnya beli video pembelajaran itu. Terus saya belajar di situ, walaupun tidur cuma 3 jam sehari dalam waktu 2 minggu itu yang mepet, saya ngejar ketertinggalan saya ngisi soal-soal di buku itu. Terus waktu berangkat saya cuma mau bilang, Tuhan, biarlah semua jadi kehendak-Mu. Ya, dalam 2 minggu itu juga saya berdoa, Tuhan, saya milih PTN ini. Di ujung doa saya sematkan, biarlah semua jadi kehendak-Mu. Kalaupun saya nggak lolos PTN, saya sudah siap Tuhan. Kuserahkan semua masa depan saya ke dalam tangan. Saya tahu rencana-Mu tidak ada yang gagal, tapi berikan saya hikmat Tuhan dalam menjalani semuanya ini. Gitu, saya minta hikmat. Gitu. Kalau misalnya gagal, saya harus tahu harus kemana. Bahkan saya punya mimpi juga. Apakah mungkin kalau misalnya PTN ini gagal, mungkin saya harus mengejar mimpi saya ini gitu. Oke, akhirnya ketika pengumuman SBMPTN waktu itu kan saya sempat kerja juga untuk mengisi waktu luang kan, karena lumayan banget itu 1 bulanan lebih waktu luang, jadi saya memanfaatkan untuk kerja. Dan teman-teman saya kebetulan kan hampir sama juga usianya, gimana Yuni kamu lolos SBMPTN gak gitu. Oh loh, kok dimajuin ya jamnya? Iya dimajuin, tadi udah ada yang buka sih masuk lolos ini loh. Oh iya ya, terus saya lupa nomor ujian saya dan antaranya di rumah kata saya seperti itu. Saya buka, saya bilang lagi dalam hati, semua jadi kehendak-Mu Tuhan. Pas saya buka dreng warna hijau, itu kayak seneng banget gitu kan, kayak aku bilang udah mati, terima kasih Tuhan, kayak udah mau nangis gitu kan. Dan masuk Universitas Pendidikan Indonesia kampus Cibiru, walaupun saya sebenarnya nggak tahu Universitas Pendidikan Indonesia itu apa ya saudara-saudara. Saya taunya Univ di Bandung tuh yang di sebelah sana gitu dan yang di sebelah sana itu adalah pilihan pertama saya. Ini adalah pilihan ketiga gitu, jadi UPI ini pilihan ketiga gitu kan. Oke, akhirnya saya lolos di UPI kampus Cibiru. Walaupun saya cari di internet, ternyata beda sama UPI Bumi Siliwangi ya, bangunannya juga beda. Tapi saya ingat lagi, ini semua pemberian Tuhan. Dan ternyata waktu ospek juga, wow, ternyata saingannya juga lumayan banyak gitu. Saya nggak nyangka sampai segitu, dan ternyata bergengsi juga gitu kampus ini. Jadi memang rencana Tuhan tuh gak ada yang gagal, dan Tuhan tuh naruh kita tuh sesuai dengan apa potensi kita gitu. Mungkin kita nggak tahu potensi kita tuh ini, tapi Tuhan tahu benar yang terdalam. Mungkin juga ini untuk mengasah gitu kemampuan potensi kita yang mungkin dari dulu kita nggak pernah tahu, dan di kuliah inilah kita bisa mengasah, dan UPI ini yang bisa menjadi wadahnya. Mungkin kalau di kampus lain kita bakal desek-desekan sama ada yang anak-anak yang lebih ambis mungkin UPI ini lebih santai atau gimana gitu kan. Pokoknya semuanya itu sudah Tuhan rencanakan gitu. Jadi waktu itu yaudah saya ambil karena ini memang hadiah dari Tuhan. Yaudah, ini kan hadiah dari Tuhan, saya nggak mungkin nolak gitu kan. Nah makanya itu saudara-saudara, kita tuh harus pulihkan dulu hubungan kita sama Tuhan. Waktu awal aku sempat kecewa banget, tapi akhirnya aku berserah. Ya kan, bagi orang 2 minggu itu mustahil saudara-saudara. Orang-orang tuh bilang, lu baru belajar, lu baru beli bukunya Yuni. Iya. Oh 2 mingguan lagi ya. Iya gitu. Yang 1 tahun belajar aja belum tentu lolos SBM loh. Gitu, aku tahu gitu, yang 1 tahun aja belum tentu lolos SBM, tapi aku yakin dan percaya dalam waktu 2 minggu ini aku bisa lolos SBM. Ya jadi tapi sadar-sadar jangan sengaja ya 2 minggu aja dia belajar SBM, no ya, karena memang setiap orang kan pasti punya alurnya yang berbeda-beda gitu. Waktu itu aku juga sempat memulihkan hubungan aku dulu sama Tuhan gitu, dan aku beriman gitu, aku bisa masuk PTN. Nah tapi di ujung doa tetap aku sematkan, semua jadi kehendak-Mu, karena kita hanya bisa meminta, tapi kuasa semuanya dari Tuhan gitu. Dan percaya aja gitu ya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti sudah punya rencana yang terbaik. Sampai di tengah-tengah kondisi seperti ini, aku juga udah mulai coba berbisnis. Aku nggak punya basic bisnis, aku sempat khawatir, aduh laku nggak ya masa-masa nggak laku itu ada, tapi ternyata wah laku gitu. Nggak percaya bisa punya uang megang segini gitu, nggak percaya banget gitu bisa langsung kayak transfer ke bank gitu. Kayak wah ini kayak luar biasa banget di tengah kondisi pandemi ya. Kata orang-orang tuh oh ya banyaknya PHK, banyaknya pengangguran, daya beli masyarakat tuh turun gitu. Tapi aku take risk, aku minta pimpinan Tuhan gitu. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku pengen jual barang ini, tolong berikan saya hikmat. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba tuh pas lagi nge-scroll media sosial, Tuhan kayak ngasih tunjuk gitu. Dan ketika aku klik yes, wah akhirnya aku jualan. Wah itu seneng banget sih, puji Tuhan.
waktu buka pertama itu langsung ludes orderan, bahkan sampai banyak yang nggak dapet, padahal aku nggak punya bisnis. Tapi aku percaya modal promosi, teman-teman yang support, yang selalu bantu aku, Tuhan kirimkan semuanya itu gitu. Ada masa-masa nggak laku, tapi aku beriman. Ketika aku berdoa, saudara-saudara ini percaya nggak percaya, ketika aku berdoa, Tuhan tolong bantu bisnis saya, ini barang lagi stuck. Ketika aku bilang amin, aku nggak bisa tidur tuh kan, amin terus tidur kisar 5 menitan, aku nggak bisa, mata aku ketutup. Aku kataku buka handphone dulu, tak tiba-tiba orderan langsung berderet. Percaya nggak percaya, tapi aku percaya gitu. Mungkin saudara bilang kayak nggak mungkin atau gimana gitu ya, percaya nggak percaya atau gimana, tapi aku percaya. Wah, ketika aku nyalain mobile data aku, nyalain internet aku kan saya itu kan kalau tidur itu kan internetnya dimatiin kan. Nah ketika nyalain itu langsung berderet semua orderan, padahal sebelum doa kan sempat main handphone dulu, itu nggak ada yang masuk sama sekali. Dan ketika saya berdoa, diberkatilah bisnis saya, Tuhan tolong lakuin bisnis saya, bla bla bla, amin. Tidur 5 menit aja nggak bisa kan, golek-golek itu nggak bisa. Pas buka, wah orderan berderet. Puji Tuhan banget, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudara. Saya harap melalui perjalanan iman saya ini, melalui komitmen saya sama Tuhan, ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara, sebab bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ayo pulihkan hubungan saudara-saudara dengan Tuhan, minta sama Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, dan jangan paksakan, tetap jadi rencana Tuhan, sebab rencana Tuhan tuh gak ada yang gagal. Ya saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan saudara-saudara di tengah kondisi pandemi seperti ini, dan kesaksian saya bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara untuk tetap mencari perkenanan Tuhan dan beriman sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu mengenai iman. Tuhan, kuatkanlah iman kami Tuhan, bantu kami ya Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, bagi kami semua yang sedang mengalami pengangguran Tuhan, Engkau bukakan pintu-pintu pekerjaan ya Tuhan. Bagi kami yang sedang kuliah, bagi kami yang sedang sekolah Tuhan, berikan kami hikmat ya Tuhan, agar kami bisa berprestasi dan bisa menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa saudara-saudara semua, see you.